Bu Ratna hidup sendirian sejak ditinggal mati suaminya, Pak Darto, 5 tahun lalu. Rumah peninggalan mereka dijadikan kos-kosan kecil, berisi 6 kamar, tempat mahasiswa dan pekerja muda tinggal. Meski tampak kuat dan mandiri, Ratna sering berbicara sendiri di malam hari, mencoba menepis sunyi yang menggigit setiap sudut rumah. Suatu hari, datanglah seorang penyewa baru. Namanya Raka, pria awal 30-an, berperawakan tenang, sopan, dan membawa gitar tua. Ia menyewa kamar paling pojok, yang dulu sempat lama kosong karena katanya, angker. Tapi Raka bilang dia tidak takut, hanya butuh tempat tenang untuk menulis naskah dan musik. Hari-hari berlalu. Raka sering terlihat duduk di teras belakang, memetik gitarnya sambil bersenandung pelan. Kadang suaranya mengalun lembut lewat jendela kamar Bu Ratna. Diam-diam, suara itu mengusik batinnya, membuatnya tersenyum sendiri saat memasak atau menyiram bunga. Raka bukan hanya penyewa biasa. Ia sering membantu Bu Ratna tanpa diminta, memperbaiki keran bocor, mengganti lampu, hingga membantu mencuci mobil tuanya. Ketika ditanya kenapa, ia hanya bilang, "Ibu baik. Rumah ini hangat. Bantu sedikit nggak ada ruginya." Suatu malam, hujan deras turun. Listrik padam. Penghuni kos panik, termasuk seorang mahasiswi yang takut gelap dan mengetuk kamar Bu Ratna. Tapi saat itu, Raka muncul dengan lilin dan gitar. Di ruang tamu gelap, ia mulai bernyanyi. Suaranya menenangkan semua. Saat Ratna duduk di sudut ruangan, matanya berkaca-kaca, bukan karena lagu, tapi karena hatinya yang mulai retak oleh sesuatu yang tak ia pahami, rasa yang tumbuh diam-diam. Beberapa hari setelah malam pemadaman listrik itu, Bu Ratna mulai merasa gelisah. Ada hal dalam dirinya yang berubah. Ia lebih sering memperhatikan penampilan, berdandan tipis saat keluar kamar, dan mencari alasan untuk mengobrol dengan Raka. Meski obrolan mereka sederhana, tentang harga cabai, atau berita di TV, ada getar yang sulit ia redam setiap kali pria itu tersenyum atau memanggilnya, Bu. Namun perubahan itu tidak luput dari mata penghuni kos lainnya. Santi dan Mira, 2 mahasiswi tingkat akhir, mulai bergosip di dapur, membicarakan kedekatan Bu Ratna dan Raka. Ibu kos makin sering nyamperin Mas Raka. Ya, jangan-jangan naksir beneran, gumam salah satunya. Desas-desus kecil menyebar, dari bisikan menjadi suara. Meski belum frontal, Ratna mulai merasakan tatapan aneh dan sikap canggung dari anak-anak kos. Satu malam, saat semua sudah tenang, Raka duduk di tangga depan kos. Bu Ratna yang baru selesai membereskan dapur melihatnya sendiri dan menghampiri. Mereka berbincang lama, lebih dari biasanya. Tentang masa lalu, tentang kehilangan, dan kesepian. Raka mengaku hidupnya pun tak pernah mudah. Orang tuanya cerai sejak kecil, dan sejak lulus kuliah, ia lebih banyak pindah-pindah. "Saya nggak pernah punya tempat yang benar-benar terasa seperti rumah," katanya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Ratna menyentuh tangannya. Sejak malam itu, hubungan mereka berubah. Tak ada pengakuan resmi, tapi gestur mereka bicara lebih banyak dari kata-kata. Ratna menyimpan bekal lebih banyak saat memasak. Raka mulai meninggalkan notes kecil berisi pujian atau lelucon di meja makan. Namun semakin hangat mereka berdua, semakin tajam pula sorotan dari penghuni lain. Satu dari penyewa pria bahkan memilih pindah mendadak dengan alasan tidak nyaman. Perasaan Ratna campur aduk. Ia sadar, perasaannya tidak biasa. Ia lebih tua, janda pula. Tapi setiap kali ia mencoba menjaga jarak, hatinya malah sakit. Dan setiap ia ingin berhenti memperhatikan Raka, ada saja hal kecil yang membuatnya jatuh cinta lagi. Caranya tertawa, caranya bersikap tulus, atau sekadar cara dia menatapnya saat berbicara. Pada suatu malam setelah makan bersama di ruang tengah, Raka tiba-tiba berkata pelan, "Bu, saya mau cari tempat kos baru bulan depan. Biar gak jadi bahan omongan terus." Bu Ratna terdiam. Rasanya seperti sesuatu mencabut dadanya dari dalam. "Kenapa kamu harus pergi?" "Karena saya gak mau ibu disalahkan. Saya tahu, ini gak wajar di mata orang. Tapi yang kita jalani, tulus, kan?" Raka mengangguk, menatap matanya. "Tulus sekali."
Malam itu, untuk pertama kalinya, Bu Ratna menangis di depan seseorang sejak suaminya meninggal. Keesokan paginya, kabar soal kepindahan Raka menyebar. Beberapa penghuni tampak lega, sebagian lain justru merasa kehilangan sosok pria yang membuat suasana kos jadi lebih hidup. Namun yang paling terpukul tentu saja Bu Ratna. Hari-harinya kembali sunyi, tak ada lagi gitar pelan dari kamar pojok, tak ada tawa ringan di pagi hari saat menyapu halaman. Dalam kesendiriannya, Bu Ratna mulai menulis surat. Surat yang tak pernah dikirimkan. Isinya tentang bagaimana perasaannya berubah, bagaimana ia takut jatuh cinta lagi, dan bagaimana Raka perlahan membuatnya merasa hidup kembali. Ia simpan surat itu dalam kotak kayu kecil di laji lemari. Waktu terus berjalan. 3 minggu sejak Raka pergi, rumah kos mulai penuh lagi. Penyewa baru masuk, suasana kembali normal. Tapi bagi Bu Ratna, semua itu hanya topeng. Ia merindukan satu hal yang tak tergantikan, perhatian tanpa syarat dari seseorang yang membuatnya merasa lebih dari sekadar ibu kos. Lalu pada suatu pagi mendung, suara bel depan berbunyi. Bu Ratna membuka pintu, dan di sana berdiri Raka, lebih kurus, membawa gitar dan sekotak kecil oleh-oleh. "Saya pulang," katanya pelan. "Kalau ibu belum bosan, saya ingin tinggal di sini lagi. Tapi bukan cuma sebagai penyewa." Bu Ratna menatapnya lama. Semua luka dan rindu berbaur jadi satu dalam dadanya. Dan pagi itu, tanpa banyak kata, ia mengangguk, dengan mata berkaca dan senyum kecil di ujung bibirnya. Hari-hari setelah kembalinya Raka terasa berbeda. Tidak ada lagi sembunyi-sembunyi. Bu Ratna tidak lagi mencoba menutupi senyumnya, dan Raka lebih terbuka menunjukkan perhatiannya. Beberapa penghuni kos memang masih bersikap canggung, tapi tak sedikit pula yang perlahan memahami bahwa hubungan mereka bukan sekadar main-main. Raka mulai menetap kembali di kamar pojok. Tapi kini, hampir setiap malam ia makan bersama Bu Ratna, kadang sambil memainkan gitar, kadang hanya berbincang soal rencana masa depan. Suatu malam, Raka berkata, "Saya ingin serius, Bu. Bukan cuma tinggal di sini, tapi hidup bersama ibu." Bu Ratna terdiam. Ia tahu perbedaan usia mereka cukup jauh. Tapi ia juga tahu, di usia sekarang, kebahagiaan bukan soal usia, melainkan ketulusan. Ia pun menjawab, "Kalau kamu sanggup menerima masa laluku, aku siap jalani masa depan bersamamu." Pernikahan mereka tidak megah. Hanya akad sederhana di rumah, disaksikan beberapa tetangga, dan penghuni kos yang masih tinggal. Tapi suasananya hangat. Beberapa penyewa bahkan menangis haru, melihat ibu kos yang dulu galak dan kaku, kini tersenyum penuh cinta di pelaminan. Setelah menikah, kos itu berubah. Bukan hanya sebagai tempat tinggal sementara, tapi jadi rumah yang benar-benar hidup. Bu Ratna dan Raka mengelola kos bersama. Mereka merenovasi beberapa kamar, menambahkan taman kecil, bahkan mengadakan makan malam bersama setiap bulan untuk mendekatkan para penyewa. Rumah itu jadi tempat pulang yang sesungguhnya. Di malam-malam tertentu, Raka masih duduk di teras, memetik gitar, menyanyikan lagu-lagu yang dulu ia tulis diam-diam untuk Bu Ratna. Dan Ratna, yang kini tak lagi kesepian, duduk di sampingnya dengan tangan menggenggam erat. Tidak ada lagi sunyi. Tidak ada lagi ruang kosong. Yang ada hanya dua hati yang menemukan rumah dalam diri satu sama lain.